kepati membeli usus. Arti kematian Yesus. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Di saat ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan Paskah yang sudah tinggal beberapa hari ini. Biar kita rayakan, kita dengar kebenaran firman Tuhan tentang arti kematian Yesus. Saudaraku, di tahun 2021 ini, saudara-saudaraku, kita sudah menjalani oleh anugerah kemurahan Tuhan. Saya ucapkan selamat siang buat seluruh jemaat GTI Bukit Zaitun, Bali, dan saudara-saudara para pemirsa dimanapun saudara berada. Kita belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca Roma 5 ayat 6-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, seluruh dunia saat ini mereka memperingati tentang hari kematian Tuhan. Ini mempunyai satu arti yang luar biasa. Saudaraku, ini merupakan bukti daripada kasih karunia Allah. Saudara ada saat ini, saudara beribadah dengan setia kepada Tuhan. Sebab saudaraku, Yesus sudah menyatakan kasih-Nya. Ini kasih terbesar daripada Tuhan Yesus, saudaraku, yang harus mati di Golgota sebagai anak domba Allah, ya. Saudaraku, sebab apa? Sebab kita tahu, saudaraku, dikatakan ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pada waktu kita tidak sadar, pada waktu kita diikat oleh dosa, Allah sudah memberikan kasih-Nya lewat kematian Tuhan Yesus di Golgota. Saudaraku, banyak orang menafsirkan, banyak orang berkata itu Yesus digantikan oleh orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan Yesus telah mati untuk kita, mati untuk saudara dan saya. Kita ada saat ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Saudaraku, kita lihat di sini, ya, saudara-saudaraku, kita ini waktu masih lemah. Saudara mungkin saat ini lemah, saudara saat ini tidak berdaya menghadapi pandemi ini. Banyak manusia jadi lemah, saudara, imannya jadi lemah. Kristen tidak lagi bergairah, tidak bersemangat. Tapi ingat baik-baik, Yesus sudah mati untuk kita. Banyak orang mengutamakan kesehatan jasmani, harus tidur, mengutamakan mencari duit, kumpul uang. Saudaraku, di saat sulit ini banyak manusia makin egois, makin mementingkan diri sendiri. Mereka kumpul harta, kumpul duit. Mereka tidak sadar bahwa semua yang dia dapat, semua yang dia nikmati itu semata-mata dari Tuhan.
Kalau saudara saat ini memiliki tabungan di bank cukup besar, saudara memiliki mobil mewah, saudaraku ingat, ini barang pinjaman, semua ditinggalkan. Saudara-saudaraku, berapa orang sadar sesudah dengar berita, sesudah dengar kabar, telah dipanggil Tuhan, telah menghadap Tuhan, masanya berakhir. Jangan sombong. Banyak orang masih sehat, masih kaya, masih kuat, merasa mampu. Dia tidak perlu dengan pekerjaan Tuhan, mementingkan diri sendiri. Untuk apa ibadat melalui online dan sebagainya, tidak berani menabur, dinikmati sendiri. Pulang berakhir cuma saudaraku tinggal menempati peti mati. Saudara, saya melihat satu saudara waktu mati barangnya dibawakan semua, saudara. Dibawakan semua, ditinggal. Nanti hancur, dimakan rayap, ya, di dalam tanah, tidak bisa dinikmati. Saudara punya baju satu lemari, dipakai cuma satu, saudaraku. Saudara pakai cincin emas, tidak bisa dibawa. Kalung tidak bisa dibawa. Cek tidak bisa dibawa. Buku tabungan tidak bisa dibawa. Saudara, sampai kubur berakhir, ya. Sebab itu, saudaraku, cari Tuhan nomor satu. Hidup ini sangat pendek, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan seperti uap. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Kesempatan tidak selalu ada. Tapi kalau saudara berbuat untuk Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, wow, saudaraku, itu sambungannya abadi, luar biasa. Tapi banyak orang tidak sadar. Dia pikir kalau untuk Tuhan, apa artinya, saudaraku? Sebab kita akan mengalami kebangkitan bersama Tuhan. Yesus mati, saudaraku, disiksa, dianiaya sebagai korban di atas kayu salib. Itu pengorbanan luar biasa untuk kita, saudaraku. Selagi kita masih berdosa, buat saudara-saudara semua, jemaat GTI, pemirsa, itu saudara dapat kemurahan Tuhan. Jangan hinakan Roma 11 ayat 22. Jangan menghinakan kemurahan Tuhan. Berapa orang diberi sehat, ya dinikmati, dipakai jalan-jalan untuk mau sendiri, untuk menuruti daging. Sia-sia, saudara. Semua berhenti. Seberapapun hartamu, seberapapun tenagamu, seberapapun harta milikmu, semua ditinggal. Sebab manusia itu fana, dan orang di dunia ini Tuhan memberi hukum satu kali akan mati, saudaraku. Tetapi orang yang mati bersama Yesus, percaya kepada kematian Yesus, itu membawa kehidupan, berpindah. Saudaraku, penjahat di sebelah Tuhan, pada waktu dia menghadapi saat-saat terakhir, dia berkata kepada Tuhan, ingat akan daku Tuhan, kalau engkau kembali dalam kerajaanmu. Tuhan bilang, hari ini engkau ada dengan aku di Firdaus. Oleh sebab itu, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Saudaraku, hidup ini akan diberkati oleh Tuhan. Kesempatan emas. Kalau hari ini saudara diberi berkat oleh Tuhan, jangan lupa bagikan kepada saudara yang lain, bagikan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara tidak mau, saudara tidak peduli akan kesempatan ini, akan lewat, saudaraku. Kesempatan ini akan lewat. Tapi kalau saudara berani korban untuk Tuhan, Yesus mati untuk kita, biar kita sungguh-sungguh, saudaraku, memperingati hari kematian Tuhan ini.
kita selalu sadar bahwa Yesus telah mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih di dalam jajahan dosa, pada waktu kita hidup menurut hawa nafsu. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya dengan kematian Yesus. Kematian Yesus. Jangan lupa, saudaraku, ingat baik-baik arti kemurahan Tuhan. Jangan mensia-siakan. Banyak orang diberi tubuh sehat, diberi kekuatan, saudaraku, tetapi dia sia-siakan. Tidak, saudaraku, Abraham dipanggil Tuhan, bahkan keluar dari negerinya. Keluar Abraham, keluar dari negerimu, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Saudaraku, jaminan dari Tuhan. Setiap saudara, para pemirsa, para pendengar, saudara dimanapun berada saat ini, saudaraku, jemaat GTI, saudara ini punya tujuan yang pasti. Percaya Yesus, ada jaminan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku, saudara. Lewat kematian Yesus, percaya pada Yesus, dosamu diampuni, dosamu dijadikan putih seperti salju, dan engkau akan menikmati janji Tuhan, masuk di dalam hidup yang kekal. Karena itu, saudara-saudaraku, tetap fokus hidup ini kepada tujuan yang utama. Kematian Yesus itu artinya keselamatan yang kekal, keselamatan untuk mencapai perkara-perkara yang kekal. Yesus mati untuk kita, saudaraku. Dikatakan Alkitab, tidak mudah orang mati untuk orang lain. Ada orang baik, katanya, korban buat sahabat, tapi tertentu. Tapi Yesus mati buat siapapun di dalam dunia ini. Yang mau percaya kepada Yesus, yang mau percaya kepada kematian daripada Tuhan Yesus, itu artinya percayakan kebangkitannya. Percaya kalau dia mati, dia masuk ke dalam Firdaus yang kekal. Karena itu, saudaraku, jangan sampai kita merasa berat, ya. Saudaraku, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, sebab itu jangan buang kesempatan. Kalau kita bisa pakai hidup ini, itu satu keuntungan yang luar biasa. Kesempatan itu tidak pernah kembali. Berkat yang saudara terima itu tidak pernah kembali, saudaraku. Tetapi kalau kita percaya akan kematian Tuhan, kita berdoa pagi hari ini untuk kematian Tuhan. Untuk saudara-saudara yang ada problem masalah, kematian Tuhan itu merubah kehidupan ini. Kita berdoa pada pagi hari ini. Saudara, angkat tanganmu pagi hari ini yang ada masalah. Angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Siang hari ini, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sampai ketemu dalam siaran yang akan datang. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita lidah kita rendah, sorak-sorai bersukacita yang berlalu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan
The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my